더 이상 밀려날 곳도 없는 사람들이야. 안 그래? 오케이. 하나, 둘, 셋, 슈팅! 영부 우리 진짜 죽는 줄 알았어. 윤재야. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Oh My Ghost Clients yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia, by Mimin. Mau tidak mau Nomujin akhirnya dibawa ke kantor polisi dan untuk sementara dia itu ditahan. Kemudian Hiju menceritakan semuanya kepada kakaknya. Tapi kakaknya tidak bertanya sama sekali, malah langsung menjudge Nomujin dan juga selalu mengatakan bahwa dia selalu aja membuat masalah dan juga tidak terduga. Lalu Hiju gak expect dengan jawaban kakaknya yang seperti itu dan dia marah kepada kakaknya karena dari dulu kakaknya selalu mementingkan diri sendiri. Bahkan kakaknya juga tidak pernah menanyakan kondisi Hiju ketika dia sekolah, bagaimana kabarnya dan juga yang lainnya. Dan sekarang terjadi kepada suaminya Nomujin, dia juga tidak menanyakan apa yang terjadi dan juga bagaimana Mujin berakhir di sana, melainkan dia lebih kayak menjudge Mujin gitu loh. Tapi akhirnya kakaknya Hiju itu memilih untuk memikirkannya kembali hingga keesokan harinya dia ke kantor polisi dan juga mengeluarkan Nomujin dari sana. Kemudian Nomujin berterima kasih kepada istrinya ini dan ketika mereka makan, tiba-tiba aja istrinya nostalgia ketika melihat Mujin itu kepanasan pas lagi makan tahu. Nah waktu itu kan mereka lagi di universitas dan saat itu Mujin juga lagi kepanasan pada saat dia makan tahu. Waktu hubungan mereka lagi romantis-romantisnya. Nah setelah mereka makan bersama, Mujin membelikan istrinya es krim corn yang dia suka banget. Walaupun awalnya Miju menolak karena katanya dia lagi diet, tapi ujung-ujungnya es krimnya dia makan juga karena itu adalah es krim favoritnya dia. Terus dia bertanya kepada Mujin kenapa Mujin itu sempat mengirimkan pesan kepada dia beberapa hari waktu yang lalu dengan mengatakan berterima kasih. Mujin bilang itu karena Miju memperlakukan ibunya dengan sangat-sangat baik walaupun mereka lagi agak renggang. Terus Mujin mengajak istrinya lagi untuk pindah ke rumahnya dan kalau misalkan belum mau tinggal serumah biar dia yang tidur di kantornya. Tapi di sini Miju itu nggak menjawab pertanyaan dari Mujin. Ditambah lagi Mujin itu meminta Miju untuk mengirimkan dia kayak foto atau video lah karena dia katanya kangen. Dan sambil salting Miju bilang, udah aku ada sidang hari ini, aku pergi dulu, bye. Di sisi lain, para pekerja kebersihan di Hankook University itu mereka disuruh berhenti untuk kegiatan protes mereka. Lalu Mujin datang ke sana dan menanyakan apa yang terjadi. Mereka ceritakanlah semuanya. Dan mereka ada yang menawarkan untuk gimana kalau misalkan mereka mogok kerja aja. Cuma Mujin bilang mereka nggak bisa asal-asal mogok kerja, apalagi mereka tidak ada yang namanya serikat pekerja. Terus salah satu di antara mereka bilang, oke, gimana kalau misalkan kita buat aja serikat pekerjanya. Dan akhirnya semua setuju, lalu mereka dipandu sama Mujin untuk membuat serikat pekerja dan mereka harus memilih siapakah ketua serikat pekerjanya. By the way, bagi teman-teman yang belum tahu serikat pekerja itu apa, itu biasanya memang ada di setiap perusahaan ataupun lokasi kerja di mana nantinya kalau misalkan ada masalah-masalah di pekerjaan bisa melalui mereka untuk membantu menyelesaikan masalahnya gitu. Dan untuk ketua serikat pekerja yang terpilih adalah Pak Oh Jang Gun. 위원장님 인사 말씀 듣도록 하겠습니다. 승리합시다. Setelah serikat pekerja terbentuk, mereka pergi menemuin staf di universitas tersebut. Tapi ternyata dari diskusi yang mereka lakukan belum ada solusi sama sekali. Oleh karena itu, akhirnya mereka membuat demo lagi. Tapi ini kan sudah resmi karena ada serikat pekerjanya. 그러면 안 돼요. 어? 맛있게 먹고 힘내자고요. Tapi mirisnya mahasiswa-mahasiswi di sana itu mereka kayak nggak peduli sama sekali dan menganggap bahwa demo yang dilakukan itu sangat-sangat tidak berguna dan mereka tetap membuang sampah sembarangan kayak gini. Bener-bener nggak ada etikanya sih. Tapi Mujin dan juga serikat pekerja tidak menyerah gitu aja dan mereka semakin semangat. Hingga akhirnya mereka bertemulah dengan yang katanya perwakilan mahasiswa. Jadi mereka itu nggak suka kalau misalkan protesnya itu dilakukan karena mereka katanya kan mau ujian. Jadi mereka mau fokus belajar. Jadi mereka meminta kepada serikat pekerja untuk menghentikan aksi protes mereka. Kalau mereka nggak mau, mereka bakal mengangkatnya ke jalur hukum yang katanya kan orang-orang yang katanya si perwakilan ini adalah mahasiswa jurusan hukum. Terus Hiju bilang, ya kalian kalau misalkan udah tamat kuliah pasti bakal kayak mereka.
Tapi mereka tidak mau mendengarkan dan bilang bahwa ya uang kuliah kami kan juga membayar gaji mereka gitu loh. So ya kami nggak peduli yang katanya si paling mahasiswa ini. Dengan angkuhnya mereka mengatakan bahwa mereka bakal membawanya ke jalur hukum kalau misalkan mereka tetap menjalankan protes mereka. Hingga beberapa dari serikat pekerja ini mulai ada yang goyah, tapi dari mereka tetap ada yang menyemangatin dan mereka tidak boleh menyerah. Jadinya mereka memutuskan untuk tetap melanjutkan protes mereka ini karena mahasiswa itu tidak semuanya paham dengan apa yang terjadi. So, mereka bakal melanjutkannya. 더 이상 밀려날 곳도 없는 사람들이야. 안 그래? Mereka tetap memiliki semangat yang sama untuk tetap melanjutkan protes yang mereka lakukan. Dan Mujin menyarankan gimana kalau misalkan kita ubah nih kata-katanya. Bagaimana kalau misalkan kita menyalurkan cerita dari seseorang. Dan arwahnya Yongsuk menawarkan kalau misalkan gimana kisahnya dia. Lalu dia tuliskanlah di kertas bagaimana kisahnya dia. Dan dia bilang sebenarnya dulu tuh enak-enak aja di sana. Mahasiswanya juga baik-baik. Mereka juga senang dengan pekerjaan mereka. Tapi sejak dibuatnya aturan tentang mereka harus mengikuti ujian dan itu bisa membuat mereka kehilangan pekerjaan mereka, dari sanalah mereka itu menjadi kurang enak dalam bekerja. Padahal mereka itu sudah mencurahkan hati mereka membersihkan lingkungan sekolah, lingkungan kampus maksudnya, demi membuat mahasiswa-mahasiswi berkuliah di sana dengan sangat-sangat nyaman. Nah, tapi 청소를 안 하시면서 화장실은 쓰시나 봐요. pada hari itu ibunya Mujin kan menggunakan toilet kampus. Lalu dia dimarahin sama si bangke ini. Katanya ya kalian kan lagi protes dan juga nggak kerja. Terus kenapa kalian menggunakan fasilitas kampus gitu? Terus dia bilang sama ibunya Mujin, kalau misalkan Mujin masih meneruskan protes itu, maka nantinya Mujin bisa mereka tuntut. Terus kan cerita yang dibuat sama arwah Yongsuk itu dipenuhin sama pesan-pesan dari mahasiswa di mana kebanyakan mereka itu bilang bahwa kegiatan protes yang dilakukan petugas kebersihan itu bakal sia-sia aja. Dan kata-katanya juga cukup pedas banget sehingga beberapa dari pekerja kebersihan bilang sama Pak Oh, ini gimana? Kita lanjut atau gimana nih? Karena udah susah banget nih untuk menang gitu. Terus tiba-tiba mereka juga disuruh untuk menghadiri ujian keesokan harinya. Dan Ibu Mujin bilang, ya terpaksalah mereka ikut ujian itu lagi karena kayaknya mereka nggak bisa menang untuk melawan kampus. Terus ibunya juga khawatir kalau misalkan nantinya Mujin bakal dituntut dan juga bakal dimasukkan lagi ke kantor polisi. Terus Mujin bilang sama ibunya, nggak bisa, mereka harus tetap melawan dan juga harus tetap melanjutkan protesnya. Terus tiba-tiba ada beberapa mahasiswa sekitar 3 orang datang ke sana memberikan dukungan terhadap aksi protes yang dilakukan sama petugas kebersihan. Karena 3 orang mahasiswa ini udah tahu fakta yang sebenarnya. Nah, gara-gara itu semangat Ibu Mujin itu muncul kembali dan mereka bakal tetap melanjutkan protes yang mereka lakukan untuk mendapatkan hak-hak mereka sebagai pekerja. Kyunwoo mendapatkan sebuah ide gimana kalau misalkan besok diadakan untuk siaran langsung ketika mereka lagi ujian. Dan mereka meminta bantuan Ibu Mujin untuk memakai kacamata yang ada kameranya itu. Nah, keesokan harinya dilaksanakanlah rencana mereka. Terus Ibu Mujin memakai kacamata yang ada kameranya itu. Lalu mereka langsung siaran langsung dan seluruh mahasiswa di kampus itu melihat apa yang terjadi. Dan terutama pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada petugas kebersihan itu sangat-sangat di luar nurul dan memang kan dari awal sengaja biar mereka itu nggak bisa ngejawab pertanyaannya. Makanya dipilih pertanyaan-pertanyaan yang aneh. Bahkan mahasiswa sendiri itu nggak bisa ngejawab pertanyaan itu. Dan juga pas ada yang nilainya rendah sekitar 25 poin itu dimarahin sama si bangke ini. Dan itu juga disiarkan secara langsung. Dan ibunya Mujin mendekat untuk mendapatkan gambar yang lebih bagus. Nah, setelah itu salah satu staf di sana itu sadar kalau misalkan lagi ada siaran langsung di ruangan tersebut. Dia kasih tahu lah sama si bangke itu dan dia langsung tantrum. Dia menanyakan siapakah yang membawa HP dan juga merekam semua itu di ruangan. Rektor kampus juga mendapatkan telepon dari pimpinannya dan menyuruh untuk menghentikan semua itu dan dia langsung panik banget karena udah tersebar melalui live yang dilakukan sama Mujin, Hiju dan juga Kyunwoo. Lalu Kyunwoo dan juga Hiju itu pergi ke ruangan tersebut karena kata netizen yang komen di kolom komentar kalau misalkan dia bakal memberikan $100 kalau misalkan mereka berani masuk ke sana. Ya udah, Hiju dan juga Kyunwoo langsung masuk ke ruangan tersebut sementara itu Mujin memantau dari sana. By the way, istri Mujin juga dikasih tahu sama temennya tentang live tersebut.
Terus kan pas Hee-jun dan juga Ginwoo sampai di sana, mereka langsung perlihatkan kepada para penonton tentang suasana ujian di tempat tersebut. Nah, hal itu membuat si Bangke itu langsung marah-marah dan juga menghancurkan kameranya Ginwoo, dan dia secara langsung udah melakukan kesalahan. 보세요. 활적으로 그래요. 와 진짜 어이없네. 좋아. 법대로 하자고. Karena dia menawarkan untuk ke jalur hukum, akhirnya Mujin bilang oke, ya udah diladenin sama Mujin, dan dia juga langsung mengatakan beberapa pasal yang membuat si Bangke itu terjerat akan semuanya, dan juga dia bakal bisa dituntut dengan beberapa pasal setelahnya, jadi kayak pasal berlapis gitu loh. Nah, setelah itu ibunya Mujin langsung mengambil alih dan mengatakan bahwa mereka itu udah lama gedek banget dengan aturan yang dibuat. 하면서 괄시하잖아요. Terus ibu Mujin bilang kalau misalkan kamu memang pinter, ya udah coba jawab satu soal yang diberikan. Nah, ternyata mereka tuh memberikan soal kepada si Bangke itu, coba nyanyikan lagu Mars Campus. Tapi ternyata dia nggak bisa nyanyikan, dan dia bilang zaman sekarang siapa juga yang penting menyanyikan lagu itu, dan juga kampus-kampus gak ada yang peduli. Tapi seluruh pekerja di sana menyanyikan Mars Campus tersebut, dan dengan statement yang seperti itu bisa membuat dia melakukan kesalahan lagi. Setelah itu dia telepon sama atasannya dan mendapatkan hukuman. Haha. Ya, dia pasti sangat-sangat malu akan hal itu. Mampus kau. Nah, terus kan seluruh alumni itu berkumpul dan mereka mendesak rektornya untuk segera menghentikan semua itu dan juga segera meminta maaf kepada publik karena mereka malu banget sebagai alumni. Dan istri Mujin terlihat sangat-sangat bangga dengan suaminya. Dan perwakilan mahasiswa yang benar-benar perwakilan mahasiswa juga mendukung para petugas kebersihan. Dan akhirnya semuanya udah beres dan pihak kampusnya juga sudah meminta maaf dan juga berjanji tidak akan melakukan hal itu lagi. Dan untuk pekerja kebersihan yang udah dipecat, mereka dipekerjakan kembali. Dan untuk merayakan kemenangan mereka lagi, Hee-jun mengajak Mujin dan juga Ginwoo untuk makan bersama. Tapi Mujin dia bilang dia ada urusan, jadi dia menyuruh Hee-jun sama Ginwoo aja. Tapi Hee-jun gak mau. Nah, keesokan harinya Mujin bertemu dengan arwahnya Yongsuk dan dia sangat-sangat berterima kasih kepada Mujin karena sudah membantu dia dan juga membuat arwahnya sudah jauh lebih tenang. Nah, ketika Mujin lagi ngobrol sama arwahnya Yongsuk, ibunya Mujin ngeliat dan dia kira anaknya agak stres gitu. Karena dia kira kan Mujin tuh ngomong sendiri, padahal Mujin lagi ngomong sama arwah. Setelah itu arwahnya Yongsuk langsung berpamitan sama Mujin dan dia udah pergi dengan tenang. Setelah itu ibunya Mujin mendatangi Mujin dan bilang bahwa udah jangan ngomong-ngomong sendiri, entar dikira orang stres gitu. Setelah itu Mujin ibunya bersama dengan ibu Park yang udah kerja kembali. Mereka pergi ke ruangan tempat berkumpul para petugas kebersihan karena mereka udah mempersiapkan pesta untuk menjambut kembalinya Ibu Park bekerja di kampus tersebut. Nah kemudian Mujin juga akhirnya menyelesaikan permasalahan antara ibu dan juga ayahnya, dimana kan ayahnya sempat curiga kalau misalkan ibunya selingkuh, dan akhirnya semua masalahnya udah beres. Dan mereka kan masih merawat anjing dari arwahnya Yongsuk yang ternyata namanya bukan Kongji kata Yongsuk, ternyata namanya itu adalah Paji. Nah setelah dipanggil Paji makanya dia mau mengangguk. Kalau misalkan Kongji, anjingnya diam aja karena itu bukan namanya dia. Dan oke, semuanya udah beres. Tapi setelah itu Mujin mendapatkan telepon dari Hee-jun. Katanya Hee-jun dan juga Ginwoo ada di rumah sakit karena mereka mengalami kecelakaan. Pergilah Mujin ke sana dan di rumah sakit dia bertemu dengan Young-jae. Dan ketika dia bertanya apa yang dilakukan Young-jae di sana, Young-jae cerita bahwa dia juga bingung. Awalnya dia pingsan, terus tiba-tiba dia udah ada di sana. Dan ketika orang berpapasan sama Young-jae bertabrakan, Mujin melihat loh kok kayak tembus pandang. Dan ketika dia melihat ke kaca, bayangan Young-jae itu nggak ada. So, kayaknya Young-jae udah bukan manusia lagi. Dan seperti bisa di post credit itu ditampilkan si malaikat, dan mungkin dia bukan malaikat sih, kayaknya dia juga dulu seorang pengacara sama seperti Mujin, dan dia membuat di postingan tentang jam kerja itu sekitar 72 jam aja. Tapi orang-orang protes, malah dibilang sama dia, kamu nih hidup di tahun 70-an ya. Walaupun aslinya jam kerja itu emang seminggu harusnya 42 jam. Kalau misalkan lebih itu kalau ada lembur, tapi kalau misalkan gak ada lembur, ya tahu-tahu sendiri lah ya. Oke, gimana kelanjutan kisahnya kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.